Jumpa lagi kita kembali bersama Bapak Dr. Ayub Tito Eki. Kita kembali diskusi soal kasus yang sangat krusial yang tidak henti-hentinya diperjuangkan. Namun hingga saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum memberikan perhatian secara khusus. Nah, kembali kita bahas soal Tanah Tomboy. Bapak Ayub sendiri kan diminta oleh pihak keluarga Tomboy sebagai juru bicara, Bapak Ayub. Ya. Nah, bagaimana perkembangan kasus Tanah Tomboy yang akhir-akhir ini sudah sampai pada ada laporan-laporan pidana baik ke kepolisian ataupun ke kejaksaan? Ya, saya sebagai orang awam ada unsur pidana. Unsur pidana mungkin saya langsung saja. Ya. Baru-baru mungkin ada keterbatasan di dalam pelaporan karena saya kan ya bukan sarjana hukum, tapi berusaha untuk belajar memahami itu dan saya lakukan laporan. Ada yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi dan ada yang dilaporkan kepada Kapolda. Ya. Kenapa saya laporkan itu? Salah satu alasan pelaporan itu karena pada tahun 2004 ada Pansus DPR RI turun untuk memeriksa kasus Tomboy yang berlangsung begitu lama dari tahun 80-an, 90-an, 2000. Waktu kami di Jakarta sampai ada yang bilang, aduh, saya baru masuk sebagai pegawai di sini, ada ibu satu, kasus itu sudah ada, apa memang belum selesai? Waktu Pansus turun bukan hanya turun tetapi memeriksa di lapangan dan membuat satu keputusan. Ada rekomendasi, ada 4 rekomendasi yang dikirim dari DPR RI kepada Presiden, kepada Menteri Dalam Negeri dan minta untuk diselesaikan. Nah, yang pertama ya di dalam rekomendasi diminta agar Gubernur NTT menyelidiki semua keputusan terkait dengan tanah sengketa, tanah objek sengketa dengan ini meninjau kembali dan menindaklanjuti. Butir kedua dan ketiga itu dari rekomendasi dari Pansus DPR RI ditujukan kepada BPN, ya, kantor agraria, ya, untuk meneliti kembali semua dokumen yang sudah diterbitkan, ditinjau kembali. Itu intinya seperti itu. Lalu rekomendasi yang keempat ditujukan kepada Kapolri untuk pihak kepolisian agar melakukan tindakan kepolisian terhadap kasus ini. Kenapa sampai sekarang kasus ini dipelihara bergenerasi? Ya, terus menerus. Kenapa dibiarkan? Ada apa? Yeah. Nah, menurut saya nampaknya semua turut terlibat di dalam mafia tanah, mafia peradilan tanah. Jadi semua ikut di dalam, saling menutupi dan saling melindungi. Maka kasus ini tidak pernah dilakukan. Bahkan ada surat dari BPN pusat kepada Badan Pertanahan Provinsi untuk menindaklanjuti, tapi didiamkan. Kenapa didiamkan?
Nah, ini proses dulu. Proses yang kita lihat secara administrasi terjadi seperti itu. Nah, dasar klaim kepemilikan Tanah Tomboy pertama secara adat. Jelas tahun 1935 sebelum itu memang dalam budaya suku Timor biasanya dibagi tanah itu atas amaf-amaf, keluarga-keluarga. Ada amaf Saubaki, ada amaf Tomboy, ada amaf Antara, masing-masing bagi. Tapi pada tahun 1935 Raja Nisnoni dan dan Setor Amabi memberikan penegasan ya 283 hektar itu merupakan hak Tomboy. Batas-batasnya jelas. Nah, lalu kemudian pada masa Bupati Waimatan, dia juga menegaskan di dalam satu surat tertulis bahwa tanah Tomboy, Leonard Tomboy yang itu 283 hektar berbatasan dengan timur dengan Saubaki dengan mana itu batas jelas, luasannya jelas, batasnya juga jelas. Lalu kemudian ada juga surat dari kepala pertanahan atas nama bupati yang menerangkan juga bahwa tanah Tomboy 283 batasnya juga jelas. Lalu terjadi juga panitia land reform tingkat kecamatan turun dan melakukan pemeriksaan lapangan. Turun dan melakukan pemeriksaan lapangan. Mereka membuat satu risalah yang mengatakan tanah Tomboy 283 itu pemiliknya Tomboy. Lalu orang-orang yang tinggal di situ mengakui bahwa Tomboy, batasnya jelas, bukti tanaman jelas, itu jelas disebutkan. Lalu di dalam kesimpulan, di situ dikatakan bahwa kelebihan tanah itu yaitu dari 283 berdasarkan undang-undang yang nomor 56 PRT 60 yang tadi, batas maksimum itu 20 hektar boleh engkau miliki, tetapi kelebihannya harus diserahkan kepada pemerintah dengan ketentuan ganti rugi. Jadi mereka di dalam risalah itu mengatakan perhitungan ganti rugi akan dilakukan kemudian sampai sekarang. Nah, 283 kurang 20 yang harus dimiliki oleh Tomboy, berarti 263 diambil. Nah, sekarang diambil ini siapa yang dapat? Tidak ada ganti rugi, jadi rampasan. Baik swasta, baik pemerintah, semua suka ini. Nah, tapi ini kan penyebabnya pemerintah yang menyuruh harus menyerahkan. Tapi kemudian menjadi rampasan. Lalu kemudian pada tanggal 28 Agustus 1989 keluarlah satu SK nomor 01.8 tahun 1989 Bupati Lawarihi waktu itu sebagai ketua panitia land reform tingkat kabupaten. Dia membuat satu keputusan yang dibatalkan, tegas dibatalkan oleh Pansus DPR RI. Dia menyatakan bahwa 20 hektar atau 21 hektar yang tetap diklaim sebagai tanah milik Tomboy itu adalah tanah swapraja. Karena tanah swapraja maka diambil. Kalau tadi 263 sudah diambil tanpa ganti rugi, 20 diambil, lalu dia dapat apa? Kosong, sama sekali kosong. Jadi ini adalah bukti, padahal sudah diakui bahwa tanah Tomboy, lalu kemudian menjalankan perintah undang-undang dan mereka punya hak untuk mendapatkan 20, sekarang semua dirampok. Nah, kenapa sampai dengan sekarang kami minta Badan Pertanahan harus keluarkan petaan? Kalau waktu itu serahkan atas perintah undang-undang, berarti instansi pertanahan harus membuat peta yang dikeluarkan mana, yang dimiliki mana. Sekarang tidak jelas petanya mana.
Jadi pemerintah membuat kabur, membodohi masyarakat yang sudah bodoh dan merampok apa yang ada pada orang miskin supaya tambah miskin. Nah ini yang menuntut harus ini. Nah oke, ini kan dasarnya seperti ini, kita akan berperang terus. Nah berperang terus, tetapi begini yang unsur pidana. Kemarin karena kami sudah buat mengajukan permintaan permohonan untuk ada penyelidikan dan penyidikan karena mempunyai tugas untuk itu, digaji negara, ya, diberi kewenangan untuk membantu masyarakat melakukan itu. Tapi yang saya dengar bahwa itu unsur itu tidak bisa diselidiki karena kabur, dan itu lebih banyak merupakan hak perdata. Tapi hak perdata, saya sebut, tolong besok pergi cari pemilik itu keluarga Yapola. Keluarga Yapola di situ mereka melakukan sertifikasi tanah yang mencaplok lahan yang Mama Sofia Tomboy sudah jual kepada beberapa orang. Mereka sudah buat rumah, sudah tinggal di situ. Tapi kemudian Yapola datang bersepakat dengan pertanahan dan membuat sertifikat. Nah, di dalam pembuatan sertifikat ini nanti saya kasih informasi, pergi kejar itu Yapola, kejar pertanahan, kejar. Karena apa? Kasus ini sudah pernah ada laporan polisi. Sudah lakukan penyidikan, ya. Penyelidikan, tinggal tetapkan tersangka. Sampai sekarang tidak ada penetapan tersangka. Nah, apakah itu bukan kasus pidana? Kenapa dikeluarkan surat perintah penyidikan 2 kali lagi? Saya ada punya datanya. Nanti pergi tanya, kenapa tidak ada tersangka lalu dibiarkan? Sudah berlangsung sekitar 6 tahun, sampai sekarang dibiarkan. Lalu bilang itu bukan tindak pidana. Apakah itu bukan tindak pidana? Pergi cari. Karena begini, penerbitan sertifikat itu penuh dengan manipulasi. Saat itu harus ada pemeriksaan lapangan. Tapi tidak ada pemeriksaan lapangan secara fisik, dong pakai foto udara. Foto udara di dalam peraturan, kecuali kawasan yang ribuan hektar bisa pakai foto udara. Ini tanah sekitar 3 hektar saja, tapi spot itu tidak sampai 3 hektar. Kenapa tidak turun? Karena pembuatan sertifikat supaya yang saling berbatasan harus tanda tangan. Mereka terbitkan tidak ada tanda sertifikat yang itu. Jadi tidak turun di situ. Nah, karena tidak turun, dia buatkan sertifikat karena Yapola mungkin bekerja sama dengan pertanahan, lalu terbitkan sertifikat. Begitu terbitkan sertifikat, maka dilakukan perintah eksekusi terhadap orang-orang itu. Karena eksekusi terhadap mereka yang beli dari tuan tanah, maka mereka melaporkan ke polisi, ada penyelidikan, ada penyidikan, bahkan itu sampai ada sidang kode etik. Tapi kenapa tidak berlanjut? Apakah ini bukan pidana? Apakah laporan polisi saat itu main-main? Dan kami sudah mempersiapkan, minggu depan kami akan ajukan lagi laporan ulang kepada polisi tentang hal ini. Kami akan berikan tembusan sana. Main-main dengan kasus. Itu salah satu. Yang satu lagi, saya minta juga supaya tolong dari pihak wartawan pergi kejar sama Pak Paulianto. Pak Paulianto yang membangun Hotel Harper itu. Tanya dia beli tanah itu dari siapa? Ada indikasi dia beli dari pihak lain, instansi. Ini ada dugaan. Lalu kemudian apakah dugaan instansi itu mempunyai tanah sehingga bisa menjual kepada swasta? Dasar apa? Lalu yang lucu lagi, setelah tanah itu dia beli, kan kami pernah pergi tanam sama papan milik di situ, milik Tomboy, dong cabut. Lalu kemudian kasus ini saya pernah omong di media, tapi dia bilang soal itu sudah selesai. Saya tanya, selesai apanya?
karena salah satu bukti saya pegang yaitu akte panitra, itu saya pegang aslinya. Panitra Pengadilan Negeri Kupang memanggil para ahli waris membuat pernyataan bahwa tanah ini, kemudian bila ada gugatan terhadap Pak Paulianto, kamu harus membela Pak Paulianto berdasarkan hak pakai sekian, hak pakai sekian. Nah, dia beli dari orang kok minta jaminan pembelaan dari keluarga yang korban. Logikanya apa? Lalu jangan sampai memanfaatkan kebodohan mereka untuk menekan mereka menggunakan panitra pengadilan negeri. Nah, waktu dipanggil dari yang lain-lain karena takut, jadi mereka tanda tangan. Tapi dua di antara tidak tanda tangan. Yang tidak tanda tangan adalah salah satunya Bapak Yusuf Tomboi, anak laki-laki, dia tidak tanda tangan. Tapi juga salah satu tidak tanda tangan adalah ahli waris yang anak laki-laki dari Leonard Tomboi, yaitu Pak Osias Tomboi yang sudah mati. Dia punya anak laki-laki besar polisi, juga tidak mau tanda tangan. Dua tidak tanda tangan. Nah, dia gunakan itu. Yang dipertanyakan, dia beli tanah itu dari siapa? Lalu kenapa dia memanfaatkan kesempatan menekan mereka untuk tanda tangan memberikan jaminan? Yang berikut, dia tanda tangan itu juga menjerat mereka memberikan uang 120 juta secara cicil kepada mereka supaya menggali kuburan, karena itu dulu kampung tua mereka di situ. Kuburan di situ dipinggirkan supaya dibawa keluar. Itu artinya menghilangkan jejak kepemilikan secara adat. Nah, apakah ini tidak pidana? Menggelapkan, ya, mengeburkan, ya, bukti-bukti kepemilikan secara adat. Tolong tanya sama Pak Paulianto. Pak Paulianto kan anggota DPD, pejabat negara, harus bertanggung jawab. Tidak boleh bersembunyi. Saya akan gali ini terus menerus. Kami sudah pernah memberikan laporan ke Jakarta, tapi laporan ke sana mungkin diselundupkan di mana-mana. Kita harus menyanyi. Saya minta dukungan daripada teman-teman. Tolong tanya mereka. Ya, saya akan kejar ini. Ada bukti lain, tapi mungkin untuk sementara ini saja. Terima kasih. Jadi intinya bahwa ada rekomendasi yang ditujukan ke beberapa instansi, ya, termasuk BPN sendiri. BPN sebenarnya perbuatan penerbitan sertifikat asal suka ini yang menjadi masalah. Jadi dari BPN pusat meminta BPN provinsi untuk meninjau kembali dokumen-dokumen yang mereka sudah terbitkan. Yang terbitkan. Tetapi itu tidak di... Ya, tapi satu hal yang perlu saya jelaskan. Ya. Tadi kan ada dua produk hukum yang membuat raibnya, hilangnya hak keluarga Tomboi. Satu, Undang-Undang nomor 56 tahun PRP tahun 50, itu pertama hilanglah 263. Lalu kemudian keluarnya SK Bupati 01.8 tahun 89 tanggal 28 Agustus itu juga hilang. Nah, SK yang dikeluarkan ini dikeluarkan tapi disembunyikan. Ketika turun DPR pada tahun 2004 itu, baru SK itu tiba-tiba muncul, disembunyikan supaya orang tidak tahu. Maka di dalam menggugat, mereka selalu klaim bahwa kamu baru kaget kenapa tidak protes tanah itu dari tahun keluarnya, karena dianggap kadaluarsa. Ya, kalau pakai kadaluarsa, ingat administrasinya kadaluarsa, tapi hak tidak kadaluarsa. Ya, secara formal oke, tetapi secara material hak melekat turun-temurun. Tidak bisa dihilangkan begitu saja.
Ini yang saya akan minta supaya tetap kita kejar. Baik. Apalagi diselimuti, dibungkus dalam ya permainan gelap seperti SK keluarkan tapi disembunyikan. Maka DPR RI berani mengeluarkan suatu rekomendasi isinya 4 tuntutan tadi. Sampai sekarang mana? Tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Jadi sayang ya, keluarga Tomboy dalam hal ini menjalankan undang-undang untuk menyerahkan 263 hektar, tetapi kemudian sisa tanah itu justru diambil dengan SK Bupati. Ya. Jadi ini kan luar biasa, 2 produk yang dipakai untuk menggelapkan, merampok, ya. Bisa jadi mencuri hak milik tanah Tomboy dari keluarga Tomboy. Dan surat-surat tuntutan kami kepada Bupati Kupang, saya tidak salah, surat, karena semua surat kemana saja tapi nomornya dia berurutan. Nomor 07, 08, 09, 013 minta agar pemerintah Kabupaten Kupang mengklaim bahwa itu tanah negara atau tanah pemerintah daerah, buktikan. Harus buktikan. Kami sebut buktikan berdasarkan hak ini dan hak ini. Lalu kepada wali kota kami juga menyebutkan nomor melalui surat nomor 10, nomor 11 dan tidak salah nomor 13 atau 14. Minta supaya jelaskan, tapi juga tidak. Maka kami bersurat kepada Dirjen. Jadi baik, mungkin itu saja. Jadi ya sahabat pencinta pencari keadilan, khususnya ahli waris tanah Tomboy, dan juga bagi mereka yang sudah menikmati tanah Tomboy, ya saya kira kita akan kupas tuntas satu persatu. Jadi nanti dari keseluruhan tanah Tomboy itu kita akan bahas satu persatu sampai pada kita akan juga melaporkan pidana dan perdata. Saya bicara keras, tidak menyudutkan pihak pemerintah atau siapa saja, ya. Dan tidak melindungi keluarga Tomboy atau siapa saja kalau memang salah, tapi sebagai orang tua bagi masyarakat di daerah yang miskin, melarat, kita gencar untuk membangun. Kita membangun, boleh membangun dengan cara memberikan bantuan kepada mereka. Ingat, Pak Ahok pernah bilang, bantuan kepada masyarakat kalau hanya mengandalkan, mengutamakan, memprioritaskan bantuan sosial, maka keadilan sosial akan diinjak-injak dan tidak berarti. Kalau keadilan sosial ditegakkan, dia punya, ya bilang dia punya. Jangan rampok. Lu rampok baru kasih dia bantuan kecil-kecil. Kasihan. Menjadikan masyarakat Indonesia yang harus diperlakukan ya secara adil, itu sama dengan babi di dalam kandang. Di kandang tidak boleh berputar-putar karena dunia dikelilingi oleh bos-bos, lalu mereka hanya dikasih makan dengan bantuan-bantuan sosial. Hakikat dari pembangunan, ingat, di dalam pembukaan tujuan Indonesia Merdeka, di dalam alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi tiap-tiap orang pribadi, segenap bangsa Indonesia, dan melindungi seluruh tumpah darah. Berarti tumpah darah itu tanah, melindungi orang dan tanah. Indonesia merdeka, Indonesia sudah merdeka karena ada orang dan tanahnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan hukum adat berlaku. Maka Undang-Undang Pokok Agraria ya nomor 5 tahun 6 di situ di dalam dia punya konsiderasi butir B, di situ dikatakan bahwa Indonesia menganut dualisme hukum. Ya. Hukum tertulis dan
hukum tidak tertulis, hukum adat. Nah, hukum tertulis itu warisan Belanda, warisan penjajah. Penjajah diusir kembali, tapi hukumnya dipeluk pakai injak-injak masyarakat. Dan para ahli hukum begitu banyak, kenapa tidak memformalkan hukum adat? Kalau memformalkan hukum adat, saya usut baru-baru di dalam seminar untuk kaji ulang nilai-nilai undang-undang Pancasila. Saya punya satu tulisan, harus DPR RI harus buat undang-undang tentang hak wilayah. Pemerintah DPR provinsi dan kabupaten harus menerbitkan peraturan daerah tentang hak wilayah. Tapi saya juga minta, jangan urusan pertanahan berdasarkan adat istiadat dikelola langsung oleh Jakarta. Ingat, adat di Aceh beda dengan di Jawa, beda lagi dengan di NTT. Saya minta supaya pengelolaan hak, pengadministrasian dan pengelolaan kerjasama tentang hak wilayah itu merupakan bagian dari pemerintah otonomi, dalam hal ini kabupaten dan kota. Karena ya Pak orang Lembata beda juga dengan orang di timur sini. Jadi bupati di sana biar dia pengadministrasian tanah adatnya, pengelolaannya biarkan dikelola supaya daerah juga berpacu, supaya daerah juga tumbuh. Jangan semua dikelola oleh Indonesia yang sekarang begitu korup. Semua akhirnya apa? Terpasung. Lalu sudah korupsi, dan korupsi untuk diberantas sudah begitu sulit. Nah, rasional apa itu anggaran itu lagi? Efisiensi. Rakyat apa? Ikat perut. Rakyat ikat perut tidak bisa. Dan apalagi tentang tanah ini, kita pernah membuat suatu petisi. Saya menyebutkan yang tanda tangan 320 orang sedaratan ini. Saya berpikir saya membuat ulang itu lagi sebagai suatu aksi demonstrasi secara online. Bahwa yang tanah kawasan hutan tiap tahun bergeser menyempitkan masyarakat. Nah itu dianggap tanah negara. Tapi undang-undang tentang kehutanan memberikan persyaratan penetapan kawasan hutan ada 5 tangga. Tangga pertama bilang inventarisasi, penelitian, penyelidikan. Tanah ini kosong atau ada tuannya, siapa tuannya, ada unsur penting apa, harus dilindungi. Nah itu penyelidikan. Yang kedua adalah penunjukan. Penunjukan kalau melihat dalam penelitian, oh ini harus diawasi oleh negara. Berarti kalau penunjukan, masyarakat di mana, pemerintah di mana. Nah penunjukan ini artinya ada kesepakatan pemerintah di sana, sesudah penunjukan. Yang ketiga, yang paling utama adalah penetapan batas kawasan. Kalau tunjuk ini pemerintah di sana, masyarakat di sini, batasnya lurus dan di mana, atau belok-belok di mana. Penunjukan ini juga ada standarnya. Bupati sebagai ketua panitia tata batas dengan anggota-anggotanya dari tingkat pertanahan, dari unsur Pemda. Tapi di dalam juga ada camat, ada kepala desa, dan ada perwakilan masyarakat hukum adat. Nah, tetapi hasil akhir dari penetapan batas kawasan hutan ini harus ada berita acara yang ditandatangani oleh semua. Saya tanya, kawasan hutan di daratan ini coba di mana yang ada berita acara? Tidak ada. Berarti kawasan hutan di sini ditetapkan secara ilegal. Secara sepihak. Tidak ada dokumen. Iya. Tapi masyarakat yang mau jati di sana ditangkap. Yang sering mengeluh kepada saya bukan hanya dari Kabupaten Kupang, dari Malaka, dari mana, kawasan Jati
yang tanah masyarakat. Apalagi waktu itu bilang kawasan hutan di sini, masyarakat tanam jati sini, begitu tumbuh jati, datang bahwa ini kawasan hutan. Betapa sangat ya menyedihkan ya, negara menghormati, mengakui dan menghormati masyarakat, kesatuan masyarakat hukum adat bila masih ada, tapi ini merampok. Negara mengakui dan menghormati, tapi alat-alat negara ini tidak tahu malu. Betul. Mereka melakukan perampokan. Saya omong ini tidak menyudutkan, tapi memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ingat, media ini capin paku, memberikan pencerahan, menyalakan pemahaman, supaya masyarakat tahu, mari kita bersatu. Supaya kita mempertahankan, kalau kita tidak dapat bantuan apa-apa dari pemerintah, katakanlah itu, misalnya yang jati yang banyak-banyak. Yeah. Siapa yang horor? Itu mereka pergi horor dan ambil. Kenapa tidak diambil oleh masyarakat adat? Kita akan buat kesepakatan. Oleh masyarakat adat, rame-rame horor, supaya membangun jalan di situ. Supaya membangun misalnya apa, kayak embung-embung kecil bagi kehidupan masyarakat. Harus kita lakukan ini. Masyarakat punya tanah, punya aset, tapi ya dirampok. Lalu kemudian membuat kita menjadi miskin, mengeluh, mengemis, tidak dikasih karena efisiensi. Lalu mau bangun dari mana? Banyak hal harus dibicarakan. Baik. Aduh.